Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini hadir menjumpai Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Edisi Jumat 6 Januari 2022, bersama saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Ya, pemirsa, informasi hari ini diawali dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meninjau persiapan pembangunan venue F1 H2O untuk memastikan event bertaraf internasional tersebut akan selesai pada 22 Februari 2023 di Balige, Kabupaten Toba. Luhut berharap pada 50 hari ke depan semuanya akan selesai tepat waktu dan tuntas. Luhut meminta kepastian dari pihak PUPR dan Bupati Toba Poltak Sitorus terkait lokasi F1 H2. Pihaknya secara bertahap akan melakukan pembersihan seluruh sempadan danau sepanjang 1,5 km, mulai dari venue F1 H2O hingga ke Lumban Bulbul. Hal ini dilakukan untuk memastikan penataan sempadan danau di mana berdasarkan undang-undang merupakan tanah negara. Menko Marves Luhut Panjaitan termotivasi pada pelaksanaan G20 di Bali yang berlangsung sukses dan didukung oleh masyarakat sekitar. Pada momen ini Luhut berharap perhelatan berjalan lancar dan sukses seperti perhelatan G20 di Bali. Terkait pembersihan bantaran danau sepanjang 1,5 km, dipastikan akan dilakukan pembersihan sepanjang pantai secara bertahap. Luhut mengajak masyarakat untuk bekerja sama membersihkan lingkungan lokasi perhelatan ini. Selain itu menerapkan budaya tertib di dalam segala hal, termasuk pemindahan lokasi pemukiman warga. Karena kalau tidak Danau Toba itu akan tercemar. Orang buang kotoran ke dalam dan seterusnya. Jadi kita harus juga bisa melihat ke depan, tidak hanya melihat sekarang. Jadi jangan emosional melihat itu. Melihat memang ada pengorbanan. Ya dulu mungkin pemerintah kita kurang tertib, sekarang kita lebih tertib. Jadi Pak Jokowi itu mau semua tertib, ya kita bikin tertib. Jadi kalau ada pun nanti pemindahan ganti rugi, ya pasti ganti untung. Pemirsa, arus balik pada liburan Natal dan Tahun Baru 2023 di Pelabuhan Angin Gunung Sitoli mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh penumpang yang bertolak dari Pelabuhan Angin Gunung Sitoli sejak 2 hingga 6 Januari telah mencapai 11.000 orang lebih. Selama 3 hari terakhir merupakan terbanyak penumpang yang diberangkatkan dengan rata-rata 1.500 orang lebih setiap harinya. Terdapat 5 unit kapal Ro-Ro milik swasta yang melayani kepulangan penumpang dari Pulau Nias setelah masa liburan Natal dan Tahun Baru. Pagi tadi merupakan puncak arus balik kedatangan KM Lawit milik PT Pelni menurunkan penumpang sebanyak 500 orang. Sementara pengangkutan penumpang yang bertolak dari Pulau Nias sebanyak 900 orang lebih dengan berbagai kota tujuan seperti Padang dan Jakarta. Pihak pelabuhan setempat mengatakan telah menyiapkan armada pelayaran jauh sebelumnya untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Meskipun operasi lilin telah berakhir, namun tim gabungan tetap melakukan operasi posko pengamanan Natal dan Tahun Baru lebih ditingkatkan karena masih dimungkinkan terjadinya pergerakan arus balik Nataru hingga beberapa hari ke depan. Para petugas melakukan pengawasan dan pengaturan aktivitas penumpang mulai dari terminal hingga memasuki tangga kapal. Warga tetap dihimbau agar waspada terhadap potensi kondisi membahayakan manusia pada arus balik libur Natal Tahun Baru 2023 sehingga selamat tiba di kota tujuan dan melakukan aktivitas kembali. Berangkat dari Nias melalui Pelabuhan Gunung Sitoli sebanyak 11.000. Ini dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Jadi istilahnya akan bertambah setiap harinya untuk menyeberang keluar dari Nias melalui Pelabuhan Gunung Sitoli. Koordinasi baik dari Polres maupun dari KSOP sendiri dan juga dari Angkatan Laut. Jadi kondisi untuk penumpang-penumpang yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Gunung Sitoli berjalan aman, kondusif dan tertib. Ya pemirsa, arus balik Natal dan Tahun Baru tujuan Pulau Jawa dan Batam Rabu sore mulai memadati terminal Pelabuhan Belawan.
Pada arus balik KM Kelut yang akan sandar di Belawan terlambat 3 jam yang diakibatkan cuaca dan membuat 3.000 calon penumpang terhambat keberangkatannya. Dan sebanyak 2.531 penumpang asal luar Sumatera dan Batam yang menggunakan jasa angkutan laut KM Kelut sandar di Terminal Penumpang Bandar Deli di kawasan Jalan Stasiun Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Kedatangan kapal penumpang yang sempat terlambat 3 jam ini tiba di Pelabuhan Belawan akibat cuaca buruk, membuat calon penumpang yang hendak berangkat terlambat dan membludak sampai di halaman terminal. Penumpang terbesar di Sumatera. Calon penumpang yang umumnya pemudik yang merayakan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 bersama sanak keluarga mereka di berbagai daerah di Sumatera Utara. Mulai membadati areal terminal penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan pada arus balik tujuan Batam. Pelaksanaan tugas Kepala Kesyah Bandaraan Utama Belawan Marganda Lamhoy AC Sihite mengatakan pada arus balik perdana di Pelabuhan Belawan KM Kelut yang sempat terlambat sandar di Terminal Bandar Deli dengan membawa penumpang 2.531 akibat cuaca buruk dan kembali berangkat dengan membawa penumpang sebanyak 3.514 orang. Tujuan Batam yang saat ini PT Pelindo selaku penyedia jasa pelabuhan juga menyediakan jasa transportasi darat untuk memudahkan para penumpang. Untuk menekan lonjakan penumpang, pengguna jasa angkutan laut melalui Pelabuhan Belawan pada arus balik nanti, PT Pelni hanya menambahkan frekuensi keberangkatan seminggu 3 kali tujuan Belawan Batam. Dia juga agak mundur dari tadinya kita rencanakan jam 10 atau sampai jam 12 agak molor sedikit. Memang kondisi cuaca di perjalanan kurang kondusif. Tapi sejauh ini kita tetap memfasilitasi semua penumpang yang turun di Pelabuhan Belawan ini, khususnya yang mau turun dengan menggunakan moda transportasi darat, ada Damri yang sudah disediakan untuk mengangkut ke Kota Medan, Binjai, Pematang Siantar, sama Amplas. Pemirsa, tahap pertama pembangunan Jalan Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Kualu Selatan menuju Kecamatan Kualu Ledong sepanjang 2034 meter pada akhir tahun 2022 lalu baru selesai diaspal. Setelah puluhan tahun warga di 4 kecamatan yaitu Kualu Selatan, Kualu Hulu, Kualu Hilir, dan Kualu Ledong mengharapkan jalan rusak segera diperbaiki. Karena selama ini jika musim hujan, jalan tersebut sulit untuk dilalui kendaraan. Harapan warga untuk perbaikan jalan mulai terwujud dengan pembangunan tahap pertama peningkatan badan jalan pada akhir tahun 2022 lalu selesai diaspal. Namun karena keterbatasan dana APBD Kabupaten Labuhan Batu Utara, pemerintah kabupaten setempat hanya mampu membangun badan jalan hanya sepanjang 2034 meter di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Kualu Selatan. Salah seorang warga, Ospar Nenggolan, mengatakan, dengan mulai dibangunnya jalan tersebut ia merasa senang dan berharap pemerintah secepatnya membangun jalan dari Desa Tanjung Pasir menuju Kecamatan Kualu Ledong. Mengingat pada Februari dan Maret tahun 2023 di 2 kecamatan yaitu Kualu Hilir dan Kualu Ledong akan panen raya padi. Kami mengharapkan supaya pembangunan lanjutan karena bulan 2, bulan 3 mengharapkan panen raya hasil petani. Tujuannya itu supaya lancarlah urusan penjualan. Ya itulah permohonan dari para. Sementara itu, Kepala Bidang Sarana Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Labuhan Batu Utara, Gunawan, menjelaskan, mengingat situasi cuaca masih di musim hujan dan sesuai dengan program Bupati mulai tahun 2021 lalu, pihaknya berencana akan melakukan pembangunan lanjutan badan jalan tahap kedua yang akan dimulai dibangun hingga Kecamatan Kualu Hilir pada April 2023 mendatang. Dengan biaya sekitar 7 miliar lebih yang bersumber dari APBD Labuhan Batu Utara tahun 2023. Dan pada tahap ketiga direncanakan pada tahun 2024 pembangunan menuju Kecamatan Kualu Ledong. Di tahun 2023 terlaksana semua itu.
Itu mulai dikerjakan? Mulai dipekerjakan di bulan-bulan 4 atau 5 gitu loh, kan karena keadaan cuaca yang kadang tidak bersahabat gitu. Ya kita udah harap sih pembangunan di tahun depan itu berjalan lancar gitu, tidak ada hambatan, tidak ada masalah gitu Bang. Jadi masyarakat pun menerima dengan baik gitu. Jadi itu harapan kami seperti itu Bang. Warga desa Nagur merasakan kejanggalan pembangunan jalan di Dusun 1 Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai yang sudah rusak padahal baru dibangun sejak 2 bulan yang lalu. Warga berharap jalan tersebut diperbaiki kembali. Kepala Desa Nagur Kabupaten Serdang Bedagai Ruslan mengatakan pengerjaan proyek dari dana Kementerian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya senilai 750 juta rupiah tidak sesuai dengan kesepakatan kontrak. Baru selesai dibangun 2 bulan lalu, kondisinya saat ini sudah rusak. Pengerjaan jalan antar dusun itu merupakan program kota tanpa kumuh kotaku yang mulai dikerjakan sejak November 2022 lalu. Perbaikan jalan setapak itu harusnya dikerjakan secara kelompok yang melibatkan masyarakat dan pemerintah desa. Namun dalam proses pengerjaannya, Ruslan mengaku pemerintah desa tidak pernah dilibatkan termasuk kelompok lainnya. Pengerjaan jalan dilakukan sepihak oleh seorang ketua kelompok yang dikerjakan sepanjang 1.200 meter tersebut, yang saat ini sudah dipenuhi lubang dengan beton yang sudah menipis. Ruslan menambahkan selain akibat banjir, jalan tersebut rusak karena bobot material bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Proses pembangunannya terkesan asal jadi. Ruslan meminta pemerintah melihat kondisi jalan yang rusak karena jalan ini merupakan akses jalan warga untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Itu kapan Pak dikerjakan? Dikerjakan itu sekitar bulan berapa Pak? Bulan 10 itu. Bulan 10 ya? Iya. Dan kondisinya sekarang sudah ada yang rusak ya Pak ya? Udah ada yang rusak. Sedikit juga dari akibat banjir semalam itu ada juga sedikit. Tapi itu campuran semennya agak kurang, ketebalnya kurang. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dengan momentum prenatal dan tahun baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023.
RRI Media Pemersatu Bangsa. Reformasi birokrasi TVRI Sumatera Utara 2. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Petugas Damkar Kota Medan tidak hanya membantu proses evakuasi jika terjadi kebakaran, namun juga membantu mengevakuasi terjadinya di tengah masyarakat seperti evakuasi kunci motor pengemudi ojek online yang jatuh ke dalam drainase. Pada evakuasi kunci tersebut, petugas harus membongkar penutup drainase menggunakan linggis dengan ukuran yang cukup besar. Petugas juga kesulitan karena air di dalam drainase cukup dalam dan keruh. Proses evakuasi kunci motor itu juga terjadi tontonan warga sekitar yang penasaran dengan proses evakuasi. Petugas unit Rescue Damkar Kota Medan, Pantas MH Simamora mengatakan awalnya pihaknya mendapat informasi dari kantor tentang adanya kunci motor warga Kota Medan yang terjatuh ke dalam drainase. Selain kunci, gembok motor ikut terjatuh ke dalam drainase. Dalam waktu kurang dari 30 menit, petugas berhasil mengevakuasi kunci tersebut dan menyerahkannya ke pengemudi ojek online. Kendalanya itu tadi, bisnya kan lumayan berat. Dan kebetulan ada sedikit dia tempelan macam dicor di bawah. Jadi agak bersemen, jadi kita agak membukanya perlahan-lahan agar supaya tidak pecah, tidak rusak. Terus kemudian masuk ke dalam, airnya lumayan tinggi di dalam, itu hampir setengah meter. Campur lumpur kan, jadi ya kita dengan sabar anggota tim melakukan pencarian. Pemirsa, pembangunan berbagai infrastruktur pada sejumlah daerah tertinggal di Sumatera Utara kembali dilanjutkan guna mempercepat pemulihan ekonomi pasca COVID-19. 4 kabupaten di daratan Kepulauan Nias yang masih masuk kategori daerah tertinggal dari sisi ketersediaan sarana infrastruktur, terutama jalan dan jembatan penghubung antar wilayah. Masih belum memadainya akses infrastruktur tersebut, utamanya di pedalaman Pulau Nias, telah mempengaruhi ekonomi masyarakat menjadi terpuruk karena tidak lancarnya transportasi perhubungan dari sentra ekonomi menuju kawasan pasar dan perkotaan. Menjawab permasalahan tersebut, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota melalui dana APBD dan APBN pada tahun 2022 telah banyak melakukan pembangunan infrastruktur pada daerah tertinggal itu. Saat ini pemerintah termasuk pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah memiliki program multi-years mengikat tahun anggaran 2022 dan tahun 2023 akan melanjutkan tahapan pembangunan dan peningkatan infrastruktur sejumlah ruas jalan dan jembatan yang belum tuntas sebelumnya. Memasuki awal tahun 2023, seluruh tenaga kerja handal di bidangnya dengan peralatan kerja sesuai standar operasional prosedur bina konstruksi jalan dan jembatan telah dipersiapkan. Sangat senang dengan pembangunan pemerintah. Kendaraan kami bisa dilalui dengan cepat karena udah dikatak tanah semua, dan terlebih dengan perekonomian kami agak terbantu sedikit. Terus selanjutnya
dengan proyek pemerintah ini, kami masyarakat biasa kalau seperti ini bisa ngangkut kerikil, koral, membantu menjadi tenaga kerja, Bang, ya? Tenaga kerja bisa juga, apalagi di sini banyak pengangguran. Beberapa ruas jalan terparah yakni Jalan Lintas Gunung Sitoli Tuhemberua menuju Lotu dan Afulu hingga ke Kabupaten Nias Barat dan daerah di Kabupaten Nias menuju Kabupaten Nias Selatan. Pemerintah bertekad melalui alokasi dana anggaran multi-years kondisi jalan terburuk ini segera berubah menjadi lebih baik seiring dengan target pembangunan yang akan tuntas di akhir tahun 2023. Ya, pemirsa, rumah dengan lahan pekarangan yang indah, asri dan sehat dengan segarnya tanaman yang ada di halaman merupakan dambaan setiap warga. Berbagai macam cara pemanfaatan pekarangan dapat dilakukan sesuai kebutuhan, di antaranya dengan bercocok tanam yang menghasilkan seperti hidroponik. Tanaman hidroponik di lahan sempit kian digandrungi, utamanya warga yang tinggal di perkotaan, tidak perlu lahan yang banyak, cukup pekarangan rumah bisa menanam berbagai jenis sayuran. Seperti yang dilakukan oleh Suwardi Raden yang memanfaatkan lahan yang berada di rumahnya untuk menanam beberapa jenis sayuran, di antaranya kangkung, basil, kale, pakcoy, dan sawi. Modal mulai Rp100.000, tanaman sayur ini dalam beberapa hari lagi bisa dipanen dan dapat dijual kepada konsumen. Tidak hanya menjual sayur segar, ia juga fokus menjadikan sayuran ini sebagai produk olahan pangan. Pihaknya sudah memproduksi lebih kurang 10 produk olahan pangan yang berbahan dasar sayur dan juga sayur-sayuran yang ditanam sendiri. Kita memanfaatkan lahan di perkarangan rumah. Selain itu juga membuat beragam produk olahan seperti cookies dari sawi, cookies dari bunga telang, kangkung rendang, kangkung arsik, kali keju, dan bunga telang kering yang nanti akan kita kemas menjadi teh bunga telang. Selain itu, kita juga mengolah bunga telang menjadi sirup. Adapun harga produk olahan sayur ini mulai dari Rp15.000 hingga Rp35.000. Permintaan konsumen sudah datang hampir dari seluruh Indonesia, berlokasi di Lorong Amal nomor 11 Tegal Sari 3, Kecamatan Medan Area. Alhamdulillah tanggapan warga di sekitar rumah saya cukup positif ya. Awalnya kita bagikan sayuran hidroponik ini dan saya tidak berpikir untuk saya menjual sayuran ini karena salah satu target saya memang salah satunya sedekah. Dengan sedekah nilai positifnya sangat baik ke depannya dan saat ini sayuran hidroponik sangat menjanjikan dan selalu kekurangan. Ya, karena saya terus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat lebih menjamin tentang hidup sehat itu seperti apa dengan mengkonsumsi sayuran hidroponik yang terbebas dari residu pestisida. Itu intinya ya. Bersama sang istri Rahmayeti merintis usaha hidroponik ini, mereka pun selalu berbagi ilmu kepada masyarakat dan pemula yang ingin mengetahui tentang hidroponik. Mereka saling sharing tentang hidroponik, adapun modal hidroponik untuk berkonsumsi pribadi tidak perlu biaya banyak, lebih kurang Rp100.000. Atau kita juga bisa buat dari barang-barang bekas. Bisnis hidroponik masih sangat menjanjikan. Pemirsa, kebersihan lingkungan pada setiap daerah tentu memiliki poin dan standar yang berbeda-beda. Agar lingkungan bisa terus terjaga dengan baik, setidaknya warga harus ikut berperan dalam menjaga lingkungan yang dimulai dari lingkungan rumah tinggal. Penghijauan merupakan salah satu cara menjaga lingkungan agar lingkungan menjadi asri dan sehat tanpa adanya pencemaran. Kehadiran tanaman hijau akan memberikan perlindungan. Sebagai upaya menjaga lingkungan hidup agar tetap asri, warga yang berada di lingkungan kawasan Tegal, Kecamatan Medan Area bersama Kepala Lingkungan dan Lurahnya bersinergi menjadikan kawasan ini menjadi kawasan yang ramah akan lingkungan dan syarat akan keindahan. Dengan cara memperindah kawasan lingkungan tempat mereka bermukim dengan penghijauan. Salah satunya dengan budidaya hidroponik serta menanam tanaman apotek hidup atau tanaman obat keluarga lainnya. Di bawah bimbingan lurah dan camat bersama warga setempat, kegiatan ini sebagai salah satu upaya dalam menjaga kawasan tempat tinggal mereka menjadi asri dan indah.
Kepala Lingkungan 3 Tegalsari, Kecamatan Medan Area, Abdul Qadir mengatakan, selain menjaga keindahan lingkungan dengan tanaman hidroponik dan apotik hidup, upaya memperindah lingkungan salah satunya dengan membuat gang-gang swafoto. Bersama warga setempat, pihaknya menyulap tembok dengan seni lukis mural. Lukisan mural membuat tembok yang awalnya terlihat polos, kini berubah penuh dengan cat warna-warni. Tujuan membuat mural ini untuk memperindah lingkungan dan memberikan sarana dan mengapresiasi karya anak muda, khususnya bidang seni mural, sehingga menjadikan dinding di lingkungan warga menjadi lebih hidup. Itu salah satunya untuk keindahan. Yang kedua, saya melihat potensi wilayah itu. Apalagi sekarang ini macam dari program Pak Bobi, itu dia lebih menekankan kepada kebersihan lingkungan. Makanya inisiatif saya gimana supaya lingkungan itu bersih, nampak indah, itulah kita cat, kita berikan warna-warni dan kita bentuk dalam gambar-gambar supaya indah pemandangan itu tadi. Pemerintah membentuk kelompok-kelompok dan mereka nanti kan mendatangkan semacam tutor-tutor gimana caranya untuk menata lingkungan, gimana cara berbuat semacam menanam tanaman, memanfaatkan lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan agar jangan terjadi seperti lalang-lalang yang menimbulkan hal-hal yang tidak diingini seperti penyakit atau gitu. Kegiatan pembenahan kawasan lewat penghijauan dan seni mural di lingkungan ini dapat memberikan motivasi dalam kepedulian kepada warga serta masyarakat yang melewati kawasan ini. Abdul Qadir berharap semoga dengan kolaborasi ini kedepannya dapat mewujudkan lingkungan wilayah yang bersih dan menyemangati warganya dan tercipta kebahagiaan. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dengan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara 2. Hati Sumatera Utara.
Pemirsa, pasca perayaan Tahun Baru 2023, harga sejumlah bumbu masak seperti cabai hijau, rawit, dan cabai merah naik di Pasar Impres di Jalan Sudirman, Kota Aik Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kenaikan harga sejumlah bumbu masak ini terjadi sejak 1 Januari 2023 lalu. Naiknya harga terjadi pada cabai hijau, sebelumnya hanya Rp35.000, naik menjadi Rp120.000 per kilogram. Cabai rawit dari harga Rp60.000 naik menjadi Rp100.000 per kilogram, dan cabai merah dari Rp20.000 menjadi Rp52.000 per kilogram. Sedangkan jenis bawang merah dan bawang putih harga masih stabil. Naiknya harga juga terjadi pada sejumlah sayuran, seperti sayur kol dari Rp8.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Wortel dari Rp8.000 naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Buncis dari Rp10.000 naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Sedangkan harga tomat justru mengalami penurunan, sebelumnya Rp20.000 naik menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Sementara itu, di Pasar Impres Aik Kanopan, suasana masih dalam tahun baru. Sejumlah pedagang masih banyak yang tutup dan sepi dari pembeli. Salah seorang pedagang sayuran, Sally, menjelaskan, kenaikan harga sejumlah bumbu masak dan sayuran ini disebabkan berkurangnya stok distribusi dari petani. Dan hal ini sering terjadi setiap tahunnya. Omset penjualan bumbu masak, kalau harga tidak stabil gimana? Orang ya berkurang belinya ya kurang lah, orang belanja kurang, orang belanja kurang. Gitu ya. Jadi istilahnya pendapatan lu berkurang ya. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Kabupaten Samosir, Sumatera Utara memiliki sekitar 47 desa wisata yang sedang dalam tahap rintisan. Beberapa di antaranya sudah termasuk dalam kategori desa wisata mandiri. Salah satunya adalah wisata Bagot Parlondut, Pangururan, Samosir. Sesuai dengan namanya, desa wisata yang satu ini menawarkan produk olahan nira yang disebut bagot. Bagot adalah salah satu minuman khas Batak yang dikenal dengan sebutan arak atau tua. Desa Parlondut yang merupakan salah satu desa di Samosir yang memproduksi bagot, Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir menyadari potensi wisata menikmati bagot yang ada di sini mulai dikembangkannya sejak awal tahun 2022 silam. Dengan membentuk kelompok sadar wisata, Pokdarwis di Desa Parlondut untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi objek wisata unggulan baru di Kabupaten Samosir. Salah seorang pengunjung, Togar Siboro, mengatakan minuman nira ini merupakan minuman yang sedang dikemas untuk mengubah stigma jelek. Sistem penyuguhan bagot di desa ini pada intinya bagot akan disuguhkan dengan nuansa yang lebih santai. Selain itu, pembatasan jumlah konsumsi bagot untuk setiap orang agar tidak memabukkan. Pengunjung yang datang ke wisata bagot ini dapat bersantai dan menikmati keindahan alamnya. Sejak pertengahan hingga akhir tahun 2020 silam, Togar menyebut jumlah wisatawan yang datang ke Desa Parlondut sudah cukup banyak. Mereka yang datang kebanyakan para penggemar nira serta kuliner khas Batak. Selain menikmati sajian bagot, wisatawan juga bisa berwisata kuliner dengan mencicipi aneka sajian tradisional Batak. Masyarakat desa wisata Bagot menawarkan aneka sajian makanan dan minuman berbahan dasar nira. Ada pula sajian khas Samosir lainnya seperti ayam napi dadar yang merupakan ayam panggang Samosir yang khas dengan penggunaan rempah andaliman. Untuk mendapatkan air nira, warga memanen setiap hari ke pohonnya yang merupakan warga kampung sendiri. Para wisatawan juga bisa membawa pulang olahan nira yang ada di Desa Parlondut ini sebagai oleh-oleh. Wisatawan juga bisa menginap di Desa Wisata Bagot karena masyarakat telah menyediakan fasilitas homestay yang berkualitas baik dengan harga terjangkau. Untuk berwisata ke lokasi ini, biaya yang dikeluarkan cukup terjangkau. Satu gelas bagot biasa dibanderol dengan harga Rp5.000. Sementara penginapan dengan Rp100.000 hingga Rp150.000 per kamar. Desa Parlondut ini terletak di daerah yang strategis dari jalan raya utama hanya sekitar 600 meter. Ini adalah edukasi kepada masyarakat bagaimana cara meminum tua itu pakai tagline-nya. Karena di sini kita tahu cukup 3 gelas. Jadi kita terbangun bahwa minum tua itu sehat.
dan tidak berlebih. Nah di sini kita dibatasi Pak. Jadi keunikan wisata Bakot ini mengedukasi bahwa tua itu bukan istilah yang negatif, jadi positif ya di sini. Terbaru ini di sini pun kita bisa minum tua pakai madu. Nah ternyata sehat. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya, pemirsa, tahukah Anda ternyata banyak manfaat yang didapatkan apabila menekuni olahraga bowling sejak usia dini dengan serius. Salah satunya adalah melatih konsentrasi. Bowling bisa jadi bukan merupakan olahraga yang digemari semua kalangan karena berbagai faktor seperti memerlukan tempat dan waktu yang khusus untuk menekuninya. Namun ketertarikan terhadap olahraga ini bagi sebagian kalangan, salah satunya karena permainannya yang seru. Selain itu, olahraga ini juga mampu memberikan manfaat, melatih koordinasi gerakan dan melatih konsentrasi. Terlihat saat ini di arena bowling di Jakabaring Sport City, anak-anak juga remaja hingga dewasa tampak antusias bermain bowling. Mereka justru menilai olahraga ini menyenangkan, juga menjadi ajang refreshing bersama keluarga. Ya, tentu dengan adanya arena bowling itu sendiri dapat menciptakan suatu arena yang bermanfaat ya mungkin bagi masyarakat, karena hal itu bisa menjadi tempat sarana perkumpulan bagi para keluarga dan juga sarana untuk mencari keringat bagi orang-orang yang mungkin kurang tertarik dengan olahraga lain bisa menjajal olahraga bowling itu sendiri. Apabila ingin bermain di arena bowling ini harus menyewa sepatu khusus. Tarif per orang bervariasi yang dibedakan hari biasa dan hari libur. Satu orang bermain hingga 20 bola. Arena ini buka setiap hari dan pengunjung paling ramai pada akhir pekan. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum 2024 wajib menghindari praktik kecurangan saat bertugas. Ini karena pada tahun 2019 lalu terdapat PPK yang terbukti melakukan kecurangan perhitungan suara. Setelah menjalani proses seleksi yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma, 70 orang panitia pemilihan kecamatan telah resmi bertugas. Para penyelenggara pemilu tingkat kecamatan nantinya akan melaksanakan berbagai tugas, diantaranya melakukan pemutahiran data pemilih, penyelenggaraan pemilu, hingga penghitungan suara tingkat kecamatan. Ketua KPU Kabupaten Seluma Sarjan Effendi mengatakan PPK wajib menghindari segala bentuk kecurangan pada masa tahapan pemilu. Kecurangan itu dapat berupa keberpihakan terhadap calon hingga kecurangan penghitungan suara. Nah kita tadi dan saya dalam sambutan sudah menyampaikan kan bahwa berkenaan dengan pekerjaan mereka harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mereka harus memegang teguh integritas mereka selaku penyelenggara pemilu. Sarjan menambahkan para PPK wajib menjaga integritas karena pada 2019 lalu terdapat 3 orang PPK Ulutalo yang terbukti melakukan kecurangan berupa rekayasa hasil penghitungan suara salah satu calon legislatif. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, sapi seberat 700 kg berhasil dievakuasi keluar dari sumur sedalam 10 meter di Kenagarian, Panampuang, Ampe Angke, Kabupaten Agam. Evakuasi sapi dibantu Dinas Pemadam Kebakaran dan warga sekitar menggunakan peralatan manual. Sapi sebesar 700 kg baru bisa dikeluarkan setelah 1 jam proses evakuasi. Sapi ini milik warga yang baru dibeli, namun saat diturunkan dari mobil, sapi lepas kendali dan masuk ke dalam sumur. Dan Rudamkar Yu Henry mengatakan proses evakuasi menggunakan sling baja. Pihaknya langsung melakukan evakuasi yang dibantu tim. Melakukan evakuasi sapi masuk ke dalam sumur di Jorong, Suraulawi, Nagari Penampuang, Kecamatan Ampe Angke. Sapi yang baru saja dibeli Bapak Fakrunal tadi pagi jatuh ke dalam sumur lebih kurang 10 meter. Dengan kejadian tersebut, Pak Fakrunal minta bantuan kepada warga sekitar dengan inisiatif warga sekitar dengan menghubungi Posko BRO. Dalam respon waktu 5 menit kami datang ke lokasi.
dan langsung melakukan evakuasi. Dengan upaya yang kami lakukan dengan menggenangi sumur dengan air menggunakan 2 armada dan mengikat sapi tersebut memakai tali dan sling. Proses evakuasi membuat damkar sedikit kewalahan karena sumur yang sangat sempit dan terpaksa menggunakan sling pada tubuh sapi. Sapi berhasil dievakuasi dengan kondisi baik, hanya mengalami sedikit lecet. Dari Bukit Tinggi, tim TVRI Sumatera Barat melaporkan. Pemirsa, kasus Lumpy Skin Disease atau LSD di Kabupaten Muko-Muko kembali bertambah. Tersebar 3 kecamatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu meminta pemerintah kabupaten menahan aktivitas lalu lintas hewan ternak di wilayah lain. Provinsi Bengkulu mencatat penyakit LSD kini menjangkiti 32 ekor sapi, tersebar di 3 kecamatan di Kabupaten Muko-Muko, yakni Kecamatan Lubuk Pinang, 4 Koto, dan Kota Muko-Muko. Penyakit LSD ini masih terlokalisasi di Kabupaten Muko-Muko. Diduga sebaran berasal dari Sumatera Barat lantaran wilayah tersebut merupakan perbatasan lalu lintas hewan ternak antar provinsi. Untuk mencegah adanya sebaran penyakit ke wilayah lain, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu M. Syarkawi meminta pemerintah Kabupaten Muko-Muko menahan lalu lintas hewan ternak dari Muko-Muko ke wilayah lain. Sementara sejauh ini untuk menunjang kesembuhan pada sapi terjangkit LSD, pemberian obat terus dilakukan. Ini perkembangan terakhir yang kita pantau itu terdapat sekitar 32 ekor, tapi masih terlokalisir di Kabupaten Muko-Muko, khususnya di 3 kecamatan, Kecamatan Lubuk Pinang, kemudian Kecamatan 4 Koto kemudian Kecamatan Kota Muko-Muko. Dan surat himbauan kepada khususnya Kabupaten Muko-Muko agar tidak dengan leluasa, tidak sembarangan melalui lintaskan ternak dari Kabupaten Muko-Muko ke daerah lain karena kita takutkan nanti LSD ini akan terbawa oleh ternak yang dilintaskan ke daerah lain. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu juga telah mengusulkan vaksin khusus LSD ke pemerintah pusat. Lucia Mayansari, TVRI Bengkulu melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nur Hasanah. Selamat sore dan sampai jumpa.